Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib wal isya rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita diberikan taufik, hidayah dan hinayah untuk bisa menjalankan perintah Allah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kesempatan. Semoga Allah karuniakan kita syukur dan istiqamah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa sampaikan salam kita ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kajian wirid syarah hadis yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan pengajian kita mengenai hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara sampai ke belakang, Bu? Ini jaleh ke belakang, Bu? Oh, lai. Terima kasih. Kita masih di hadis yang hadis keberapa? 19 ya. Ya, ini nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu dapati Ia di depanmu. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon perlindungan, mintalah perlindungan itu kepada Allah. Ketahuilah bahwasannya jika seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akanlah mereka mampu melainkan yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepada engkau, tidak akan sanggup mereka berikan mudarat itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada engkau. Pena telah diangkat dan lembaran catatan takdir telah kering. Kita masuk ke riwayat yang lain. Ini riwayat Imam At-Tirmizi. Ada riwayat yang senada bahkan lebih sahih, yaitu riwayat Imam Ahmad, dan lebih panjang juga, dan itu yang disyarah oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam mensyarah hadis ini. Bagian atau riwayat Imam Ahmad ada tambahan, yaitu beberapa potong kalimat atau nasihat lagi. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Bagian itu ialah diantaranya satu, wa'alam ya. Nabi SAW bersabda, wa'alam, ketahuilah, anna fi sabri, sesungguhnya di dalam kesabaran itu, ala ma taqrahu, terhadap apa yang engkau tidak sukai, khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya sabar terhadap takdir Allah yang tidak engkau sukai. Yang tidak kau sukai itu, yaitu takdir Allah, dan bersabar atasnya, terdapat khairan katsira, kebaikan yang banyak. Potongan hadis ini tentu membuat kita menjadi lega atau menjadi tentram. Karena yang kita hadapi di dunia ini kadang ada yang disukai dan banyak juga yang tidak disukai.
terutama yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang imannya kurang, ketika berjumpa dengan takdir yang tidak dia sukai, maka dia cenderung gelisah, marah, dengki, marah dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah dan Rasulnya dalam hal ini ingin menjadikan kita pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang husnuzon kepada Allah di dalam takdir yang kita jalani. Dan Rasulullah mengatakan, ketahuilah di dalam sabar dalam menghadapi takdir yang tidak engkau sukai itu terdapat kebaikan yang banyak. Di sini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, maksud hadis ini ialah annama asabal 'abd minal masaibil mu'limatil maktubah, jika seorang hamba, seorang insan manusia, seorang muslim mendapatkan musibah-musibah yang menyakitinya, sedangkan musibah itu merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, idza sabara 'alaiha, jika dia sabar atas itu, kana lahu fi sabri khairun katsir, maka di dalam sikap sabarnya itu terdapat kebaikan yang banyak. Ya. Dalam sebuah riwayat dari Umar Maula Ghafrah dari Ibnu Abbas ada penambahan redaksi. Fa in istata'ta an ta'mala lillahi birridha fil yaqin faf'al. Jika engkau sanggup menanggapi musibah yang tak kau sukai itu dengan sikap ridha dan yakin, faf'al, maka lakukanlah. Fa in lam tastati', jika tidak mampu untuk bersikap ridha, menerima dengan lapang dada dan yakin atas janji Allah, jika tidak mampu untuk itu, fa inna fi sabri ala ma takrahu khairan katsir, maka bersabarlah karena sabar atas itu terdapat kebaikan yang banyak. Jadi berdasarkan hadis ini para ulama membagi dua sikap seorang mukmin ketika mendapati musibah yang tidak dia sukai. Membagi dua golongan mukmin apabila mereka mendapati sesuatu yang tidak mereka sukai dalam hidup ini dari takdir Allah, apakah itu musibah sakit, kekurangan, meninggal dunia kerabat dan lain sebagainya, ya, atau mungkin peperangan, musim kemarau, apapun itu musibahnya, maka ada dua tingkatan sikap seorang mukmin. Ya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Makna dari hadis itu ialah, apa dua tingkatan itu? Yaitu pertama, tingkatan yang paling tinggi, yaitu maqam ridha dan yakin. Maqam yang pertama adalah maqam ridha dan yakin. Ini maqam yang pertama. Ya. Saya bacakan, apa itu ridha? Ridha ialah, ada yang namanya ridho sini, Pak? Mana? Kalau ada yang namanya ridho, bertanya orangnya. Kalau tahunya arti namanya berarti sahnya punya nama itu. Kadang ada orang punya nama, tidak tahu arti nama itu. Ridho Romali tahu. Apa itu ridho? Insyirahu sadri wasi'atihi. Lapangnya dada seseorang bil qada, atas ketetapan dan takdir Allah. Wa tarku tamanni zawalil alam, dan dia sama sekali tidak ingin musibah itu pergi. Ini maqam yang paling tinggi nih. Wa in wajadal ihsas bi alamin lakinnar ridha yukhaffifuhu ma yubashirul qalb min rauhil yaqini wal ma'rifah. Meskipun terkadang dia mendapati rasa sakit, namun kemudian ridho itu mengalahkan, meringankan rasa sakitnya itu. Ya. Sebab apa? Karena di dalam ridho diawali dengan rasa yakin dan ma'rifat kepada Allah. Maksudnya Allah lah yang paling mengerti, mengenal dirinya, dan apa yang Allah berikan kepada dirinya adalah semua yang terbaik menurut ilmu Allah, dan dia kenal itu. Fa iza quwiyar ridha
Jika ridha itu semakin menguat, faqad yuzilul ihsas bil alam, maka hilanglah nyeri atau sakit yang dia rasakan itu bil kulliyah kama sabab, secara menyeluruh. Jadi inilah makom yang tertinggi, yaitu ridha, yaitu lapangnya dada seseorang karena makrifat kepada Allah, dan apa yang dia rasakan atau yang ia dapatkan itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini makom yang paling mulia. Ya, paling tinggi. Ya. Kemudian kata Imam, siapa yang sampai pada derajat ini, faman wasala ila hadhihi darajah, siapa yang sampai pada derajat ini, kana 'aishuhu kulluhu fi na'imin wa surur, maka seluruh kehidupannya adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Qala Allah Ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa, ini surat An-Nahl. Siapapun yang beramal saleh, baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia yakin kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan dia kehidupan yang baik. Apa ini maksud dengan kehidupan yang baik? Al hayatut thayyibatu hiya ridha wal qanaah, yaitu ridha dan qanaah. Ya. Sebagian ulama mengatakan ar-ridha babullahil a'zam. Tahuilah bahwasanya ridha adalah pintu Allah, pintu rahmat Allah yang paling besar. Wa jannatud dunya, dan surganya dunia, wal mustarahul 'abidin, dan tempat istirahatnya orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Baik. Jadi derajat ridha ini adalah disebutkan di sini an yurdiya dzalika wa hiya darajatun 'aliyatun wa rafi'atun jiddan, derajat yang teramat tinggi dan luhur, ya. Dan inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah, dan tidak ada musibah yang menimpa seorang melainkan itu datang dari izin Allah. Selama awak tahu ikulah lulus dari Allah, tentu senang. Dan apa yang menimpa, kata Allah, daripada musibah, semuanya itu tidak terjadi illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Kalau disebut izin Allah berarti sudah lewat hal tersebut dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ketahui, bahkan Allah sudah izinkan. Lah dia CC sama Allah. Wa may yu'min billah, maka siapa yang yakin kepada Allah atas musibah itu, yahdi qalbah, maka hatinya mendapatkan hidayah. Hatinya mendapatkan hidayah. Hidayah jika sudah menyentuh ke dalam hati seseorang, maka itulah yang terjadi insyirahu sadri, atau lapangnya dada seseorang. Baik. Dalam sebuah hadis, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita pernah bersabda, innallaha idza habba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, ibtalahum, Allah akan berikan ujian. Dalam hadis yang lain, innallaha idza habba 'abdan ibtalahu, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah uji dia. Faman radiya, siapa yang ridha akan ujian itu, falahur ridha, makanya dapat dia kebaikan, yaitu ridha Allah. Faman sakhita falahu sukht, siapa yang tidak senang, siapa yang marah dengan ketetapan Allah, maka dia juga dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Nabi, as'aluka ridha ba'dal qadha, ya Allah berikanlah saya sifat ridha setelah qadha, ketetapan Engkau yang berlaku. Baik. Dan salah satu yang
menyebabkan seseorang bisa termotivasi atau membuat dia menjadi ridho atas ketetapan Allah adalah sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "La yaqdillahu lil mu'min min qada'in illa kana khairan lah." Tidaklah Allah menetapkan sebuah sesuatu kepada seseorang hamba mukmin daripada qada, ketetapan Allah, illa kana khairan lahu, kecuali itu kebaikan baginya. In asabanhu sarra syakara, jika dia mendapati sebuah kelapangan, dia bersyukur, wa kana khairan lahu, syukur itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, kalau dia mendapati segala sesuatu yang menyempitkan, dia bersabar, wa kana khairan lahu, maka itu juga baik baginya. Wa laisa zalika illa lil mu'min, dan yang demikian itu tidak terjadi kecuali bagi hamba yang benar-benar yakin kepada Allah. Wa jaa rajulun ila nabi, dan seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu ayyusihi wasiyatan jami'ah mujizah. Jadi seorang datang kepada Nabi minta nasihat. Nasihatnya ini ada dua syarat. Yang pertama, nasihat ini mesti ringkas tetapi komplit. Ya Rasulullah, berikan saya nasihat yang komplit, lengkap tetapi ringkas. Maka apa jawaban Nabi? La tattahimullaha fi qada'ih, itu nasihatnya. Jangan kamu suudzon, buruk sangka kepada Allah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Abu Darda seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, innallaha idza qada qada'an, jika Allah telah menetapkan sebuah keputusan, jika Allah telah memutuskan suatu keputusan, ahabba an yurdiya bih, maka dia senang apabila hambanya ridha akan hal tersebut. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innallaha biqistihi wa adlihi, sesungguhnya Allah dengan keadilannya, ja'ala ar-rauha wal faraha fil yakin wa ridha, Allah dengan keadilannya menjadikan kelapangan dan kebahagiaan itu ada di dalam yakin dan ridha. Jadi kunci kebahagiaan dan ketentraman itu ada dalam yakin kepada Allah dan ridha atas ketetapan Allah. Wa ja'ala al-hamma wal hazan, sebaliknya Allah letakkan kesedihan, kegalauan itu fi syakki wa sukht, dalam keraguan-raguan kepada Allah, wa sukht, dan suudzon, murka, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Namun kata ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ya, namun katanya, taratan, orang yang ridho pun kadang-kadang yulahizu hikmatal mubtali, dia mengenal atau mengetahui atau bisa mendeteksi hikmah dari musibah. Ya, terkadang orang-orang ahli ridho ini dia mengetahui hikmah dari musibah tersebut, ya, dan kebaikan-kebaikannya, ya, entah itu dalam waktu saat itu juga, atau berlangsungnya beberapa waktu setelah itu, atau ketika dia sudah berusia, berumur, oh untung waktu muda dulu ambo dapat iko, kalau ndak merdeka, alhamdulillah, baru dia bersyukur. Ya. Ada orang yang diberi musibah oleh Allah, misal 10 tahun, 15 tahun kemudian baru dia dapat hikmahnya. Akhirnya dia ketika tahu hikmah itu baru tersungkur, ya, menangis, dia meminta maaf dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa taratan, terkadang dia tidak mengetahui sama sekali. Ya, sebagian mengetahui, kadang tidak mengetahui. Kadang tidak mengetahui dunia, baru tahunya ketika sakaratul maut. Baru tahu hikmah Allah berikan bala itu, ternyata hikmahnya ketika dia sakaratul maut. Itu yang menolong dia. Atau dia mengetahui hikmahnya ketika dia sudah masuk ke kubur.
Atau dia mengetahui hikmahnya ketika dia sudah masuk surga. Oh, ternyata di dunia ini hikmahnya. Ya. Wa annahu ghairu muttaham fil qada. Bahwasanya dia dulu tidak suudzon kepada Allah atas qada itu. Wa taratan yulahiduna 'azamatal mubtali. Nah, terkadang juga orang yang ahli ridha ini memahami dengan musibah itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa jalalihi wa kamalihi, kemuliaan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala, fayastaghrikuna fi musyahadati dzalik. Dan dia tenggelam dalam alam musyahadah. Aku istilahnya lah barek. Hatta la yash'uruna bil alam, sehingga dia tidak merasakan sakit sama sekali. Wa hadza yasilu ilaihi khawasu ahlil ma'rifati wal mahabbah, dan ini tidaklah dicapai, diraih kecuali orang-orang khusus, khawas, kaum khusus, orang-orang yang kenal dengan Allah dan orang-orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta rubbama yatalazzazu, bahkan mereka merasa nikmat, merasa lezat bima asabahum, terhadap musibah yang mereka dapati itu. Ya. Kenapa? Limulahadhatihim sudurhu an habibihim, disebabkan hati mereka kenal kepada kekasih mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah jawaban ya, selama ini saya bertanya-tanya kenapa kok sebagian sahabat Nabi itu senang-senang saja padahal kehidupannya berat. 13 tahun di Mekah, 30 peperangan mereka lalui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meninggalkan anak istri mereka untuk berdakwah. Ketika mereka berperang, mereka melindungi Rasulullah, potong tangan mereka, robek perut mereka, hilang nyawa mereka, gitu kan. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya. Bilal bin Rabah disiksa di tengah terik siang hari, ditimpa dengan batu besar. Kemudian badannya diikat, ditarik-tarik oleh anak-anak, ditertawakan, diejek dan dibuli. Ditanya, Bilal, kapankah engkau merasakan paling manisnya iman yang kau rasakan selama hidup? Bilal menjawab, ketika saya disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika saya disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, ketika saya dipaksa murtad, saya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Ya. Ketika itulah, di saat itulah Bilal bin Rabah merasakan saat paling bahagia di dalam Islam. Saya lama tak kok bisanya Bilal itu merasakan bahagia di saat-saat yang sangat, kalau dilihat secara zahirnya, tentulah hal itu sangat sangat apa istilahnya? Penuh penderitaan gitu. Tapi justru disitulah ahli ma'rifah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmatnya iman, nikmatnya sebuah perjuangan. Inilah jawabannya ternyata. Karena para sahabat diajarkan oleh guru mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kenal Allah dulu, baru setelah itu mereka berjuang. Ya. Itulah derajat yang paling tinggi. Ya. Derajat yang kedua, yang rendah, ya, yaitu ad-darajat tsaniyah an yasbira 'alal bala, yaitu derajat sabar. Kalau tadi derajatnya apa, Bu? Ridha, maqam ridha. Yang kedua maqam sabar. Nak nampak. Orang Muslim, Oh, lupa itu. untuk mencapai program itu bukan dari ketakuannya, tapi mencapai ridha Allah. Bukan itu ya, Pak? Gimana, Pak? Mencari ridha Allah. Gimana pertanyaannya, Pak? Seorang muslim? Bukan karena imannya atau karena amal, tapi karena ridha Allah. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Bukan ridha Allah. Rahmat Allah. Bukan ridha. Rahmat Allah. Yang saya tanyakan, Iya, Pak. itu ridha Allah apakah sama dengan ridha yang Anda kan tidak
namanya ridho makhluk, setinggi-tinggi ridho makhluk tak akan bisa disamakan dengan ridhonya Allah. Ya, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi beda. Ridho ini ridho, kita bicara ridhonya makhluk, ridhonya hamba-hamba Allah. Kalau ridhonya Allah tentu lain. Tapi Allah meletakkan ridhonya ketika Allah hamba itu ridho dengan ketetapan Allah. Ya. Jadi senangnya semua sifat ya melekat kepada makhluk tidak bisa disamakan atau disejajarkan atau diperbandingkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah, lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi ridho ini kita bicara ridhonya konteks bukan ridho Allah, tapi ridho hamba-hamba Allah yang beriman. Baik. Itu kali Pak. Derajat yang kedua yaitu derajat yang minimal, derajat yang paling rendah, yaitu maqam sabar. Maksudnya ialah bersabar di atas bala, atas ujian. Wa hazihi liman lam yastati' ar-ridha bil qada. Ini bagi orang yang belum sampai ke derajat ridho tadi itu. Ya, buktinya apa kalau dia belum sampai kepada derajat ridho? Buktinya ada dua. Satu, dia masih menginginkan bala itu pergi darinya. Yang kedua, dia masih merasakan sakit yang teramat sangat. Masih gelisah dia. Tetapi dia sabar. Apa itu sabar? Apa itu sabar? Apa sabar itu, Bu? Kafun nafsi wa habsuha. Menahan diri dan memenjarakan diri dari kemurkaan. Namun masih ma'awujudil alam. Tapi masih ada sakitnya. Jadinya ditahannya. Ya, sakitnya masih ada dan dia berharap watamanni zawali zalik dan berharap musibah itu pergi. Kalau maqam ridha nak ada sakit itulah terbius dengan ma'rifah. Dengan pengenalan dirinya, hatinya, qalbunya kepada Allah. Sudah terbius dengan itu sehingga hilang rasa sakit itu dan dia tidak ingin itu pergi dari dirinya karena dia tahu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah minta ketika itu ialah tautan hatinya kepada Allah. Dan itu dia jaga. Dia lebih takut hilang tautan itu dibandingkan hilangnya musibah yang dia terima. Bakir Pak Wan, sampai Pak Wan. Kok agak tinggi gajinya sih? Agak barek suana sih. Buta rasuana kini rasu. Barek na ujian. Lah para hari mau baca kitab, merenung kan dan ya, baca cara menyampaikannya. Tapi ambo husnuzan apa ibu dan paham. Rasul-rasulnya lebih paham udah ambo saya. Bapak jadi aman Pak. Baik, jadi derajat yang kedua adalah maqam sabar. Sabar itu dua cirinya masih ada sakit yang terasa dan dia masih ingin ya Allah selesaikan ini, selesaikan, habiskan. Nah, kalau bisa pai, gitu kan? Tapi dia nahan dari lisan untuk mengumpat, menahan diri dari suzon pada Allah. Dia ala dosa ambo kau dapat nama dia. Banyak dosa. Kemudian dia masih dia menahan dirinya dari berbuat misalnya memukul-mukul badan. Ya, kalau orang Arab dulu kalau marah atau kematian suami, kematian anak, kematian orang tua, dia ambil debu atau pasir dia siram kepalanya. Atau yang perempuan suka memukul-mukul atau menampar-nampar pipinya dan menangis histeris. Lalu dibayar orang membuat puisi, syair. Namanya syair kematian. Syair itu lalu mereka bayar juga orang untuk menangis bersama-sama. Nah, itulah profesi di Arab jahiliyah dulu. Ada profesi orang yang menangis bayaran. Iya benar apa? Ya, sampai sekarang kayaknya ada di Cina itu. Iya tuh, Bu, baik. Dibayarnya orang untuk biar semarak duka di rumah itu gitu. Ada tukang tokok-tokok badannya. Nah, kalau dia melakukan itu berarti dia belum maqam sabar. Dan itu hukumnya haram, tidak boleh. Seorang menyakiti diri atau orang lain
ya, menunjukkan ketidakridhoannya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Rato? Apa tuh, Pak? Oh, sama-sama rato. Baik. Dan makom sabar ini, nah, jadi makom ridho hukumnya fadlun mandub. Itu adalah hukum ridho adalah fadlun mandub, disenangi, dianjurkan. Mustahab, disenangi dalam agama. Sedangkan makom sabar hukumnya wajib. Mana ada menawar. Kalau ridho pilihan, itu masalahnya lah kemakrifat. Kalau makom sabar itu hukumnya wajib. Alal mu'min hatmun wajib, benar-benar wajib. Ya. Jadi makom sabar ini sakitnya terasa tapi ditahan, tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ketika Nabi SAW kematian anak laki-laki untuk 3 kalinya, meninggal Al-Qasim, meninggal Ibrahim, Abdullah Ibrahim bin Muhammad, itu semua Nabi SAW menangis. Ya. Nabi menangis, tetapi kata Nabi, la naqul, tidaklah kami berkata illa ma radiya rabbuna, ya. Tidaklah kami berkata kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar. Fa innallaha amara bihi, dan demikian kenapa wajib? Karena Allah memerintahkan demikian. Wa wa'ada alaihi jazila al-ajr. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang sabar ini pahala yang teramat besar, jazil, ya. Bahkan pahala sabar atau makom sabar ini pahalanya tidak terbatas. Jadi kalau pahala sedekah, as-sadaqatu bi asyri amsalihha, 10 kali lipat. Wal qard bi thamaniyata asyara, kalau pahala menghutangi, memberikan hutang 18 kali lipat. Pahala baca Quran dalam keadaan wudu 10 kali lipat. 100 kali lipat. Kalau baca solat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di Masjid Masjidil Haram 100.000 kali lipat, ya. Jadi semua amal itu ada hitung-hitungannya, kecuali sabar. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Adapun orang yang sabar diberikan pahala yang tidak ada batasannya. Jadi dia unlimited, ya, tidak terbatas, ya. 8 tabalik kodenya matematika itu, tidak terbatas. Surah Az-Zumar ayat 10. Kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi siapa? Sabirin, orang-orang yang sabar. Ini makom sabar. Ya, kenapa harus diberikan kabar gembira? Karena hatinya sesak. Jadi butuh kabar gembira dari luar. Kalau makom yakin, gembira itulah dari dalam. Nah, itu bedanya. Kalau makom sabar, hatinya masih sakit, tapi dia menahan untuk tidak berkata-kata atau berbuat yang dimurkai oleh Allah. Tapi kalau orang sudah makom apa tadi? Makom ridha, kebahagiaannya sudah muncul dalam qalbunya. Kebahagiaan itu bukan dari luar lagi, kebaikan atau kebahagiaannya sudah muncul dari dasar hatinya, ya. Kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Allazina idza asabathum musibah, itu orang-orang yang kondisinya nih, kata Allah, yaitu dalam kondisi mereka tertimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Baik. Ya. Ini potongan ayat yang yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini potongan ayat yang paling familiar, ya Pak, ya. Paling familiar, ya. Ini juz 2, ya. Di dalam Quran ini juz yang ke
yang kedua, ya. Bagian 1/4 juz yang kedua yang pertama, gitu kan? Ya. Dulu saya sholat bersama teman saya, udah pernah saya cerita sini belum? Sholat tarawih, jadi makmum di belakang, sama jamaah yang lain. Imamnya baca juz 1, juz 2 malam itu. Mulai dari saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, juz 2 bagian awal, sampai baca ayat ini. Sampai imam membaca ayat ini, yaitu wabasyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan seterusnya. Selesai salat tarawih, saya tanya sama teman di sebelah, Mas, paham enggak Mas apa yang dibaca imam tadi? Bagus, bacaannya memang bagus, saya puji bacaan imam tadi bagus ya. Itu saya sangat menghayati itu apa yang dia baca itu. Paham enggak apa yang dibaca imam tadi katanya? Ada paham sedikit Ustaz, bagian yang mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperampai juz dibacanya imam, alai je paham seketik itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Ya. Jadi kuncinya sebenarnya kalau diulang-ulang paham kita Quran itu. Masalahnya ngulang itu enggak ada waktu. Ya, enggak mau maksudnya. Baik. Jadi orang yang sabar itu cirinya ketika mereka mendapatkan musibah, apapun itu, bukan hanya kematian. Terkadang kalau innalillah ini kalau kita baca identiknya kematian. Siapa meninggal, padahal musibah itu kan enggak hanya kematian. Musibah itu misalnya kaki tataruang misalnya, kan? Puasa bu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sah, boleh saja karena itu musibah gitu kan. Atau gaji talambe turun pensiunan, innalillahi. Atau ustaz ndak tibo misalnya, ngajian ndak do, ustaz ndak tibo, innalillahi. Dan seharusnya yang musibah yang harus kita tanggapi dengan innalillahi ini musibah yang sifatnya musibah agama. Ya, musibah agama. Tahu anak tetangga ndak sembahyang, ndak solat, jadi nyula balik innalillahi. Ada yang menggalai santan dari rumah, ya kira bulan Ramadan merokoknya, innalillahi. Nah, itu musibah agama dulu misalnya. Jadi bukan hanya meninggal saja, itu harus kita luruskan itu. Ya. Ada seorang sahabat diangkat jadi gubernur, wali kota oleh Umar bin Khattab, namanya, lupa saya namanya. Siapa lah namanya? Pokoknya itulah radhiyallahu anhu. Dia waktu itu Umar 1 menit. Ya. Dia disuruh Umar, ya, seluruh kota atau seluruh wali kota kirim nama-nama orang fakir. Ya, seluruh nama orang fakir kirim ke Madinah, ke ibu kota untuk dikasih bantuan sosial gitulah. Ternyata dari kota Hims, dia wali kota di kota Hims. Hims itu Homs sekarang di Suriah, Homs, kota Homs bahasa Arab, bahasa Inggrisnya Hims bahasa Arabnya. Ternyata dari nama daftar itu ada nama wali kota yang sahabat tadi itu. Ya. Kemudian Umar mengirimkan uang 2.000 dinar. Ya. Ternyata sahabat yang wali kota itu ternyata miskin sehingga masuk dalam daftar yang harus disantuni dapat jatah bantuan sosial, gitu kan. Ketika dapat uang 2.000 dinar itu, sahabat itu malah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Baginya dunia yang sebesar itu datang padanya adalah musibah karena bisa merusak niatnya jadi pemangku jabatan. Ya, nanti akan berlomba-lomba orang ingin dapat jabatan hanya untuk dapat uang. Kan terbukti gini Pak Ibu. Baik. Sedang terjadi bana. Kalau sahabat dapat pitih songgok kemudian itu malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mungkin alhamdulillah. Jadi kita masih di makom sabar ya. Bersabar kita di makom ini dulu pembahasannya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.